Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Sejahtera dan bahagia buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang sehat sejahtera, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudian juga mendapatkan ilmu yang berkah barokah, yang akhirnya nanti kita berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, ada pepatah mengatakan mensano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, untuk mendapatkan jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, maka dibutuhkan olahraga. Sahabat yang dirahmati Allah, bagaimanakah kiranya agar olahraga ini dapat bernilai ibadah? Islam adalah agama yang sempurna. Tidaklah ada sebuah kebaikan kecuali pasti akan diajarkan dan dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai kesempurnaan Islam. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bahwa tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kecuali untuk menyampaikan hal-hal baik kepada kita dan melarang perbuatan-perbuatan buruk untuk dilakukan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 164. Di antara perkara kebaikan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersyukur atas setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Tidak terkecuali adalah nikmat tubuh dan anggota badan yang Allah berikan kepada kita semenjak kita dilahirkan oleh ibunda. Nabi menganjurkan para sahabatnya untuk berolahraga dan menjaga tubuh mereka. Di banyak hadis juga disebutkan bagaimana semangat beliau di dalam menjaga kesehatan tubuhnya. Motivasi syariat untuk memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Di dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, namun pada masing-masing dari keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah
terhadap hal-hal yang berguna bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan menjadi lemah. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Sahabat yang dirahmati Allah, kekuatan seorang mukmin diperlukan dalam segala bidang kehidupannya, terutama dalam keyakinan dan keimanannya. Kekuatan dan kesehatan serta keselamatan tubuh juga diperlukan untuk menolong dan membantu seorang hamba dalam menjalankan perintah yang Allah Ta'ala berikan, baik itu dalam melaksanakan sholat, puasa, haji, berjihad, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe. Sementara itu, lemahnya badan dan sakitnya maka dapat menghalangi dan menghambat kelancaran seorang hamba dalam beribadah. Oleh karena itu, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dibaca tak kala sedang menjenguk orang sakit adalah doa meminta kesembuhan dan kesehatan yang akan membantu kita di dalam berjalan menuju salat. Beliau bersabda, apabila ada seseorang datang menjenguk orang yang sakit, hendaknya ia mengucapkan doa, Allahumma shifi abdaka yan kaulaka aduwan awiyam silaka ila salatin. Ya Allah, sembuhkanlah hambamu yang akan mengalahkan musuhmu atau berjalan karenamu untuk sholat. Di dalam riwayat lain disebutkan mengantarkan jenazah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3107 dan Ahmad nomor 6600. Allah Ta'ala juga mengisyaratkan pentingnya tubuh yang kuat di dalam hal kepemimpinan dan keunggulan seorang manusia. Allah Ta'ala mengisahkan perihal kisah Nabi Samuel dengan kaumnya. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedangkan dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Al-Quran Al-Baqarah nomor ayat 247. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk like dan komen, juga di subscribe. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan mereka mempermasalahkan ketetapan Nabi mereka untuk memilih Talut sebagai raja mereka, padahal menurut mereka ada orang yang lebih baik rumahnya dan lebih banyak hartanya darinya. Nabi mereka menjawab bahwa sesungguhnya Allah telah memilihnya untuk kalian, karena Dia telah mengaruniakan kepadanya
kekuatan ilmu tentang siasat perang, dan kekuatan tubuh, yang mana kedua hal itu merupakan sarana keberanian, kemenangan, dan keahlian dalam mengatur peperangan. Dan bahwasanya raja itu tidaklah dengan banyak harta, dan tidak juga orang yang menjadi raja itu harus merupakan raja dan pemimpin pula dalam daerah-daerah mereka, karena Allah memberi kerajaannya kepada siapa yang dikehendakinya. Sahabat yang dirahmati Allah, Islam menjadikan kesehatan dan kekuatan tubuh sebagai salah satu faktor kemenangan, rasa semangat dalam beribadah, dan keunggulan seorang manusia. Sudah sepantasnya seorang muslim menjaga tubuhnya dengan berolahraga, sehingga dirinya kuat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Semangat Nabi perihal olahraga. Dalam riwayat Bukhari, Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu, salah seorang pendekar dan pejuang dari kalangan sahabat Nabi berkata, Nabi Muhammad SAW pernah lewat di hadapan beberapa orang dari suku Aslam yang sedang berlomba dalam menunjukkan kemahiran memanah. Lalu Nabi SAW bersabda, "Memanahlah kalian wahai Bani Ismail." Yang dimaksud adalah keturunan Nabi Ismail, karena sesungguhnya nenek moyang kalian adalah ahli memanah. Memanahlah, dan aku ada bersama Bani Fulan. Salamah berkata, lalu salah satu dari dua kelompok ada yang menahan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka berhenti sejenak berlatih memanah. Maka Nabi SAW bertanya, "Mengapa kalian tidak terus berlatih memanah?" Mereka menjawab, "Bagaimana kami harus berlatih sedangkan Tuhan berpihak kepada mereka?" Maka Nabi SAW bersabda, "Berlatihlah karena aku bersama kalian semuanya." Hadis riwayat Bukhari nomor 2899. Sahabat yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang lainnya juga disebutkan bagaimana beliau memotivasi sahabatnya untuk berlomba-lomba dalam berkuda dan memanah. Beliau bersabda, "Tidak boleh ada perlombaan berhadiah kecuali dalam lomba balap unta, berkuda, dan memanah." Hadis riwayat Tirmizi nomor 1700 dan Abu Daud nomor 2574. Sahabat yang dirahmati Allah, beliau juga pernah berlomba lari atau berjalan cepat dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwasanya ia pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Ia berkata, "Kemudian aku berlomba dengan beliau, lalu aku mendahului beliau dengan berjalan kaki. Kemudian setelah gemuk, aku berlomba lagi dengan beliau, kemudian beliau mendahuluiku." Beliau SAW bersabda, "Ini menggantikan kekalahanku pada perlombaan terdahulu." Hadis riwayat Abu Daud nomor 2578 dan Ibnu Majah nomor 1979. Sahabat yang dirahmati Allah, olahraga merupakan salah satu sarana
untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kesehatan yang telah Allah berikan, sehingga tubuh kita tetap kuat dan sehat. Setiap anggota tubuh dapat menjalankan fungsinya secara alami. Jantung yang bekerja dengan baik, otot yang kuat, tubuh yang lentur, dan sendi-sendi yang kuat untuk menopang setiap aktivitas kita, terutama yang bernilai pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan olahraga sebagai ibadah. Niatkanlah memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar dalam sebuah amalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan-amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1. Niat yang benar dan tepat akan menjadikan hal-hal yang bernilai mubah menjadi ibadah. Begitu pula dalam berolahraga, saat seorang hamba meniatkannya sebagai sarana untuk menguatkan tubuh dalam beribadah, sehingga lebih kuat dalam menjalankan salat malam, lebih kuat saat berhaji, lebih matang dan siap apabila diperlukan untuk berperang, maka sejatinya semua itu bernilai ibadah dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala ada sekelompok sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi membawa pahala-pahala mereka. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak bisa bersedekah." Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan buat kalian sesuatu untuk kalian bisa bersedekah dengannya? Sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah, dan setiap takbir itu adalah sedekah, dan setiap tahmid itu adalah sedekah, dan setiap tahlil itu adalah sedekah. Memerintahkan kepada hal yang ma'ruf itu adalah sedekah. Mencegah dari hal-hal yang mungkar itu adalah sedekah. Bahkan dalam kemaluan kalian itu juga terdapat sedekah." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah SAW, apakah salah seorang dari kami juga menyalurkan syahwatnya dengan benar? Dia akan mendapatkan pahala." Beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika disalurkan pada yang haram? Bukankah dia berdosa? Maka demikian pula kalau disalurkan pada yang halal, tentu dia memperoleh pahala." Hadis riwayat Muslim nomor 1006. Sahabat yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang dilakukan untuk tujuan kebaikan, maka akan mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula halnya dalam berolahraga. Jika kita niatkan untuk menguatkan tubuh kita sehingga semakin semangat dalam beribadah,
semakin kuat di dalam melakukan kebaikan dan membuat kita semakin panjang di dalam melaksanakan salat malam, maka semuanya akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kiranya untuk kita ketahui bersama bahwa di dalam berolahraga agar bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala, maka harus mengikuti rambu-rambu atau syariat yang ada, memperhatikan adab-adab umum yang berlaku di dalam syariat tersebut. Berikut ini adalah beberapa adab yang perlu diketahui dalam berolahraga. Adab-adab dalam berolahraga. Pertama, berpakaian sopan ketika berolahraga. Tidak menggunakan pakaian yang ketat, tembus pandang, dan membuka aurat dalam berolahraga, terutama bagi seorang wanita. Kedua, hendaknya olahraga tersebut tidak mengganggu pelaksanaan ibadah pada waktunya. Olahraga yang kita lakukan hendaknya tidak melalaikan kita dari perkara-perkara wajib, terutama melaksanakan sholat 5 waktu pada waktunya. Karena hukum asal ibadah adalah mubah, sedangkan hukum salat pada waktunya adalah wajib, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya salat itu adalah fardu atau kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103. Yang ketiga, tidak ikhtilat atau bercampur baur dengan lawan jenis saat berolahraga. Larangan ikhtilat berlaku di semua tempat, termasuk juga di tempat olahraga. Lihatlah bagaimana usaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah terjadinya ikhtilat. Campur baur di antara para sahabatnya. Ummu Salamah radhiyallahu anhu mengisahkan, Rasulullah SAW jika beliau salam selesai salat, maka kaum wanita segera bangkit saat beliau selesai salam, lalu beliau diam sebentar sebelum bangun. Hadis riwayat Bukhari nomor 837. Ibnu Syihab Az-Zuhri, salah satu perawi hadis ini, berkata, saya berpendapat bahwa diamnya beliau adalah agar kaum wanita sudah habis sebelum disusul oleh jamaah laki-laki yang hendak keluar masjid. Yang keempat, tidak mengganggu ataupun menyakiti makhluk Allah dalam kegiatan berolahraganya, baik itu menyakiti manusia lain ataupun hewan, seperti menjadikan burung sebagai sasaran latihan memanah, atau menyiksa hewan tunggangan, atau menghinakan burung dan hewan lainnya untuk tujuan hiburan seperti adu banteng misalnya. Nabi SAW bersabda, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1909. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan tubuh kita dan memberikan rasa semangat untuk berolahraga kepada kita semua. Jangan lupa untuk di-share, semoga menjadi amal jariah. Ada kesalahan dan kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.